Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Diasporo di channel Rio Bagas. Oke, seperti yang udah aku bilangin di snap WhatsApp aku, jadi mulai bulan ini aku akan kembali membawakan playlist video tentang tips and trick SNMPTN nih. Jadi buat adik-adik yang masih kelas 12, bahkan yang masih kelas 11 maupun yang kelas 10, jadi kalian punya persiapan lebih buat SNMPTN ini nih. Dan untuk video yang pertama ini di tahun pembelajaran yang sekarang, aku menghadirkan Vineza. Nah, dia itu dari Psikologi Undip. Oke, boleh perkenalan dulu dong untuk pemateri kali ini. Halo semuanya, kenalin nama aku Vineza Pamalis, panggil aja Ines. Aku kemarin keterima di Universitas Diponegoro, jurusan psikologi lewat jalur SNMPTN. Nah, itu kan keren banget cuy. Dia itu masuk Undip, masuk psikologi itu lewat jalur keren wis SNMPTN cuy. Nah, terus kayak sekarang gimana nih kabarnya si Ines, kayak udah lama banget tidak terlihat di muka bumi ini. Alhamdulillah kabarnya baik. Sebenarnya ya kayak biasa aja, baik. Oke. Mas sendiri gimana nih di sana? Ya di sini sih ya sekarang lagi summer ya, jadi kayak kita masih merasakan matahari sih. Tapi kalau misal lagi hujan nih, hujan tuh masih kerasa dingin kayak di Guci gitu. Guci pas lagi malam gimana rasanya tuh. Dan Padahal summer ya? nah, apalagi kalau hujan tuh di sini hampir mau seharian bahkan 2 hari tuh hujan terus gitu. Jadi ya emang lagi cuacanya kurang mendukung gitu. Tapi ya dinikmati aja lah. Oke. Sekarang kita langsung aja nih masuk ke pembahasan tentang tips and trick SNMPTN. Nah, seperti yang udah kita tahu nih, si Ines itu sebagai pemuncak klasmen Liga Paralel IPS Mansawi guys. Jadi dia tuh bisa dibilang stabil sih, dia selalu menjadi pemuncak klasmen, dia di 1, 2, 1, 1 dan lain-lain kayak gitu. Jadi yang pertama, pertanyaan yang mau aku layangkan ke Ines, kok bisa seperti itu? Kok bisa Anda pro banget seperti itu? Gimana ya? Sebenarnya tuh aku ada naik turunnya sih. Waktu kelas 10 semester 1 sama 2 itu aku memang alhamdulillah dapat peringkat 1 paralel. Tapi waktu kelas 11-nya semester 1 itu aku turun ke ranking 3. Karena apa? Yang pertama sibuk organisasi. Terus yang kedua itu aku sering banget dispen, jadi aku tuh sering ketinggalan pelajaran, sering banget ke luar kelas lah, tapi bukan buat bolos ya, ini beneran dispen. Terus yang terakhir tuh karena emang ada banyak tekanan dari luar sih ya, jadi bikin aku agak stres. Akhirnya nggak kepikiran gitu buat belajar, nggak fokus. Nah, alhamdulillahnya waktu lagi semester 2, waktu kelas 11-nya, aku bisa naik ke peringkat kedua, dan waktu kelas 12 semester 1-nya atau semester 5-nya, aku bisa pertahanin jadi kedua lagi. Nah, kalau misalkan ditanya nih, gimana caranya aku mempertahanin itu? Sebenarnya nggak ada cara khusus. Aku nih bukan orang yang kayak rajin belajar, bukan orang yang tiap hari aku harus belajar, enggak sama sekali. Aku kayak orang yang belajarnya misal nih besoknya mau ulangan, bener-bener besoknya mau ulangan aku baru belajar. Nah yang kedua itu biasanya kalau misal mau presentasi. Nah kalau mau presentasi kan jelas-jelas kalau kita harus hafal materi, nggak mungkin kita ngasih materi kan ke depan orang banyak tapi kita nggak tahu apa-apa gitu. Itu Betul salah tuh. satu metode.
belajarnya aku juga lewat situ. Nah, yang terakhir itu ini sih waktu lagi offline ya. Biasanya aku kalau guru lagi jelasin, aku itu selalu dengerin gitu. Jadi gak butuh waktu banyak buat belajar ulang kalau di rumah kayak gitu. Cuman kan susah ya kalau lagi online sekarang. Makanya waktu lagi awal-awal kelas 11, awal-awal semester 2 kelas 11, itu kan pandemi tuh, awal-awal pandemi. Nah, waktu itu aku mulailah belajar lewat itu platform belajar kayak yang itulah yang biasanya diiklankan sama lewat bimbel gitu. Jadi aku belajarnya lewat situ. Nah, masuk dari pengalaman Ines sendiri nih. Tadi kan dari kelas 10 itu paralel 1 tuh. Dan di kelas 11 itu mulai turun tuh. Dan salah satu faktornya itu kan ekstrakurikuler nih. Dan seperti yang sudah kita tahu, Ines itu anak OSIS dan juga anak pramuka, guys. Jadi dia sibuk, beschäftigt, guys, kalau bahasa Jermannya. Jadi kayak dia itu ya anak dispen lah kayak gitu. Jadi kadang dia agak terdistract gitu sama hal-hal keluar kelas, tugas, terus tugas luar dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya, tapi dengan keadaan seperti itu dia tetap paralel, guys. Dia bilang jarang belajar, nggak rajin belajar aja tuh dapatnya kayak gitu, apalagi dia rajin belajar gitu. Tapi untuk menanggapi cobaan semacam ekstrakurikuler ini gimana menanggapinya gitu? Ya, pinter-pinter bagi waktu sih. Biasanya kan kalau lagi ada waktu senggang nih di rumah, ya biasanya itu kadang kalau lagi mood nih, ini aku kalau lagi mood, biasanya itu cari-cari materi gitu. Itu pun kayak bertahan cuma beberapa menit gitu. Yang penting sebenarnya belajar itu nggak perlu banyak waktu, yang penting itu kualitas kamu belajarnya gitu loh. Jadi nggak perlu lama-lama, tapi nyatanya kamu nggak masuk apa-apa gitu materinya, mending belajar sebentar tapi masuk materinya kayak gitu. Jadi gunain waktu sebaik mungkin. Kalau memang ada waktu untuk belajar, ya belajar gitu. Memang aku jarang banget buat belajar, tapi seenggaknya luangin waktu beberapa menit gitu buat belajar. Kalau aku biasanya kayak gitu. Terus kan kalau misalkan sibuk-sibuk kan aku biasanya jarang bawa ke rumah sih. Kalau misalnya sibuk di sekolah ya udah aku di sekolah aja sibuknya. Kalau di rumah itu ya buat istirahat kayak gitu. Oke, punya quality time sendiri lah gitu kalau di rumah gitu ya. Nah, terus aku juga mau sedikit ngasih pengalaman aku sendiri juga ya. Jadi boleh. For your information, aku dulu kan juga ya pas kelas 11 itu ya tersibukkan banget di pramuka gitu. Jadi aku udah jadi dewan ambalan, udah gitu mendobel jadi dewan kerja cabang, udah gitu aku di bidang kegiatan yang bisa dibilang itu tuh parah sih. Dan aku pulang sekolah itu harus ada rapat, terus malam yang lembur ini ada laporan, tugas, rangsangan anggaran, jadwal rapat dan lain-lain kayak gitu, sampai kadang sampai setengah malam baru selesai. Udah gitu kadang aku ada target sendiri, misal aku bulan sekian harus udah laksana, udah Garuda, habis Garuda terus ada pengajuan yang pramuka teladan gitu dan seterusnya, dan belum lagi event daerah, event regional gitu. Itu parah sih. Tapi kuncinya emang kalau kita udah mendekati ujian dan kita tuh harus benar-benar memfokuskan itu. Jadi kayak yang benar Ines katakan, kita nggak perlu banyak belajar banget kayak gitu berlama-lama, tapi kita tuh belajar di waktu yang tepat dan itu tuh benar-benar berkualitas belajar kita benar-benar memaksimalkan itu. Dan benar, aku juga kalau misal kayak apa ya, aku jarang banget dalam seminggu tuh
full dalam pelajaran gitu. Mesti setiap harinya tuh ada dispen. Apalagi tahu sendiri kalau misal di pramuka, kalau kemah itu mau seminggu guys. Seminggu bahkan mau 2 minggu, coba gimana nggak masuk 2 minggu, coba kayak gitu. Gimana tugasnya dan lain-lain. Tapi kalau misal saatnya mau ulangan ataupun mau UTS atau mau presentasi, aku maksimalin nilai-nilai di situ, caper-capernya mungkin di depan guru. Iya, nggak apa-apa. Jadi Caper itu halal. betul, di situ kita harus memaksimalkan poin yang bakal kita dapat gitu. Jadi salah satu jalan untuk bagi kalian anak dispen itu kalian memaksimalkan waktu senggang kalian atau benar-benar memaksimalkan waktu ketika kalian menghadapi ulangan, UTS, PAT, dan lain-lain gitu. Dan terus kalau ngomong-ngomong tentang Ines kan mengalami juga ya kayak belajar online gitu. Bahkan di kelas 12 lagi, Dik. Yang ini krusial banget gitu. Dan kalau Ines sendiri itu gimana menjalaninya gitu? Kan tadi kayak aku bilang, aku tuh butuh banget ya dijelasin sama tentor ataupun guru. Jadi aku pakai platform belajar buat belajar, sama aku bimbel gitu. Karena aku benar-benar nggak bisa kalau misalkan kita belajar terus tapi mau tanya ke siapa kan bingung kayak gitu. Jadi akhirnya aku ikutlah bimbel kayak gitu. Jadi kalau misalkan buat yang nggak bimbel sih, tinggal belajar aja di rumah, manfaatin waktu gitu kan. Mumpung kan lagi online, jadi lebih sering di rumah, harusnya lebih sering belajar sih. Kadang pun aku juga belajar sendiri sih, soalnya kan di rumah gabut ya. Gabut. Terus akhirnya di rumah, ya buka-buka, karena waktu kelas 12 lagi persiapan buat SPM juga, jaga-jaga kan, para kali SNM juga nggak terima, aku juga belajar di situ, belajar kayak lebih sering ngerjain soal sendiri kayak gitu. Kalau nggak tahu kan bisa tanya gitu sama tentornya aku waktu itu. Oke, dan kalau di poin sini juga aku mau cerita juga nih. Jadi kalau kalian yang ikut bimbel salah satu yang terwow di Slawi ini, jadi kalian tuh jangan cuma menganggap itu hanya sebagai kewajiban, tapi kalian tuh menganggapnya sebagai kebutuhan gitu loh. Jadi kalian benar-benar mengeksploitasi tentor, mengeksploitasi waktu kalian untuk les dan lain-lain. Jadi kayak kamu tuh harus tambahan ini. Jadi kalian harus bergerak gitu, jangan cuma berdiam diri. Misal jamnya les ya les, kalau nggak jamnya les ya udah nggak kemana-mana gitu. Pokoknya kalian setidaknya udah stay di bimbelnya aja gitu. Misal ada tentor apa-apa, kalian tuh di situ bisa nanya, bisa ngerjain apa. Itu lebih produktif daripada kalian di rumah aja gitu. Dan terus juga maksimalin banget gitu. Kayak aku aja dulu tuh inget banget dulu kalau sama Roro sama Anto itu tuh kalau belajar tuh sampai malam, sampai diusir sama si pihak bimbelnya karena ini tuh udah tutup, kenapa kalian masih di sini aja gitu. Itu tuh sampai segitunya untuk belajar gitu. Jadi ubahlah mindset kalian. Kalian udah dikasih kesempatan buat les, nggak semua orang bisa guys untuk itu. Jadi kalian harus memanfaatkan itu gitu loh. Jadi benar-benar lah dimanfaatin hal-hal kayak gitu, dan terus kayak apa sih, benar juga kalau kita tuh memang di era online seperti ini kita bisa ngeliat video belajar di situ, tapi di situ tuh kita juga butuh sosok yang wujud nyata nih, guru untuk mendidik kita. Kalau misal kayak gitu bisa dikatakan Google pun semua tahu. Google kalau kita tanya tuh mesti dia bisa jawab, tapi dia nggak bisa mengajarkan adab, gimana berilmu, gimana menuntut ilmu yang baik, gimana berperilaku yang baik. Itu benar-benar peran penting banget guru. Jadi ya
susah juga sih untuk situasi dan kondisi sekarang. Ya semoga pandemi cepat berlalu ya guys. Amin, amin, amin. Nah Udah bosan nih juga. masuk nih ke sini. Kenapa Ines milih psikologi Undip untuk SNMPTN kali ini? Gimana ceritanya coba? Kalau misalkan dari awalnya tuh, kalau aku ini cerita dari awal aja ya. Dari awal masuk SMA tuh aku emang udah ngincer SNMPTN banget. Tapi emang prodinya bukan psikologi. Waktu itu aku tuh pengennya sastra Inggris. Nah, waktu masuk SMA, aku ganti. Aku pindah jalur ke psikologi. Karena apa? Aku tuh penasaran ya, kan psikologi kan belajar tentang manusia, tentang gimana manusia gini lah macam-macam. Aku juga penasaran kok dia bisa ya gini, kayak gitu. Akhirnya aku tertarik sama psikologi. Nah setelah itu aku milih univ mana nih. Aku sempat bingung univ ini atau univ ini gitu kan. Tapi setelah itu aku lihat dong, Undip itu ternyata banyak banget yang lolos di situ. Kelasku tahun lalu, berarti angkatannya Mas Bagas. Nah itu banyak yang lolos di situ. Kebetulan banget, Undip itu juga salah satu pilihan aku. Jadi di antara banyak univ yang pengen aku pilih tuh ada Undip gitu. Jadi ya udahlah, aku ambil Undip aja kayak gitu. Kan selagi kita siapin nilai, kan kita juga harus tahu strategi ya. Karena aku milih Undip karena banyak yang lolos di situ. Tuh. Oke, jadi emang bisa dibilang tuh untuk SNMPTN Undip tuh kayak sarangnya anak Semansawi sih. Banyak Ya, banget yang mesti panen. keterima di situ. Luar biasa sih memang. Dan ya luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih untuk Ines dan saya ucapkan selamat untuk Ines keterima di Undip itu. Nah, Terima kasih. terus kalau dari Ines sendiri sih, kenapa Ines nggak memilih mungkin universitas yang notabene-nya di atas Undip, misal katakanlah kayak UI ataupun UGM. Sedangkan Ines tuh punya apa sih kayak kelebihan tersendiri. Ines pemegang puncak klasmen nih seringnya gitu. Nah gimana, kenapa Ines tidak memilih PTN-PTN tersebut Ines? Iya sih sebenarnya kalau misalkan dibilang milih yang lain, aku tuh sempat mau milih yang lain gitu. Tapi yang pertama itu karena aku lihat nilai aku dulu kan. Karena aku tuh bener-bener takut nggak lolos, karena itu tuh salah satu impian aku dari dulu gitu loh. Karena orang tua juga kayak, ya kalau bisa kamu lolos gitu. Jadinya kan aku merasa ya kayak gitu. Cuman nggak maksa buat lolos, tapi kayak itu tuh oh aku harus gitu. Kalau misalkan orang tua bilang coba deh kamu kayak gini kayak gitu, itu bukan jadi tekanan buat aku, tapi aku iya ya coba nggak sih kayak gini kayak gitu kan. Nah terus waktu itu tuh balik lagi nih ke nilai rapot aku. Waktu itu aku lihat dong nilai rapot aku, ternyata ada satu mapel yang nilainya turunnya itu ada 10 angka, beneran 10 angka. Dari 95 kalau nggak salah ya, 95 atau 9 berapa gitu, sampai 80. Kan aku udah pesimis dong, kayak aduh aku kayaknya nggak bisa nih gitu. Dan aku tuh pas posisi di situ, posisi lagi pendaftaran SNMPTN, aku juga pengen gitu loh, pengen banget buat lolos gitu. Karena yang pertama aku juga di situ bener-bener lagi stresnya kan ya, namanya juga kelas 12, stres banget buat belajar juga, udah kayak gitulah pokoknya susah. Jadi aku memaksimalkan di SNMPTN ini, dan aku juga lihat dong track record dari kak kelas, ada sempet sih yang keterima di universitas lain, cuman itu kesempatannya tuh kayak kecil gitu loh buat aku keterima juga di situ. Makanya aku milih Undip buat
SNMPTN-nya gitu, biar aku juga nggak mau ekspektasinya aku tuh rusak. Nah, Aku tuh udah bener-bener pede pengen SNMPTN soalnya. oke. Jadi emang kita juga jangan terlalu berharap banyak juga sama SNMPTN. Iya, Soalnya kayak ini tuh jalur goib guys. Jadi kayak kita betul. nggak bisa 100% yakin dengan kredibilitas kita atau ya bisa dibilang kelebihan kita yang menganggap akhirnya kita lah udahlah mesti aku keterima di UI, di UGM, di Undip gitu. Itu nggak mesti guys, banyak faktor yang ada di situ. Dan kalaupun kalian nih misal mau ambil resiko, kalian taruhlah 5 besar di paralel gitu ya. Jadi kalian udah punya privilege kayak gitu aja tuh, kalian harus memikirkan kalau aku nggak masuk aku harus menyiapkan apa gitu. Soalnya jatuhnya kayak nanti pusing sendiri gitu. Soalnya nanti kalau misal kalian udah berekspektasi lebih untuk SNMPTN, misal katakanlah udah ngambil UGM untuk SNMPTN ini, dan kalian hanya menumpukan jiwa dan raga dan harapan ke situ, tiba-tiba nggak keterima, kalian akan down, kalian akan jatuh, kalian akan tenggelam sedalam-dalamnya gitu. Jadi janganlah kayak gitu. Ini buat pengalaman aja ya. Terus kalau memang kalian udah mau bersikeras mau ngambil UGM, kayak ada cerita pemateri sebelumnya, dia Mbak Anti, dia dari hukum UGM, dia emang SNM dia ngambil hukum UGM untuk jalur ini, tapi di samping itu dia benar-benar ngambisnya luar biasa untuk dapetin hukum UGM di jalur SBMPTN. Jadi ketika dia dapat SNMPTN, nggak dapat SNMPTN, ya it's okay, tapi aku udah bright banget, udah siap banget buat si SBMPTN ini untuk dapetin hukum UGM, dan alhamdulillah dia dapet. Jadi kita mau ujian nggak apa ya, nggak ngawang-ngawang gitu. Ini dunia di tanganmu nih gitu. Jadi besok mau ujian yang bagaimanapun caranya, ibaratnya kayak yang punya langit tuh nggak punya kesempatan untuk nggak ngasih apa yang kamu pengen gitu, karena kalian udah belajar maksimal banget, doanya maksimal banget. Jangan kayak kalian belajarnya ya leye-leye sambil tiduran, sambil rebahan, sambil Netflixan, terus kalian ujian UTBK ngerjain udah, terus habis ujian tuh kalian langsung sholat duha 60 rakaat atau tahajudnya 30 rakaat dan doanya sampai wah, ya gimana ya, bukannya kita nggak percaya, tapi ayolah bikin itu tuh realistis untuk kalian dapetin gitu cuy. Oke. Nah, terus kalau tips and tricks dari Ines sendiri untuk SNMPTN ini tuh apa nih, cerita bagi. Kalau tips and trick ya yang pertama kan siapin nilai juga ya. Tapi jangan terlalu berpatokan sama nilai, karena nilai itu bukan segalanya. Maksudnya kita nggak tahu penilaian dari pihak universitasnya itu kayak gimana. Jadi kita tetap harus cari tahu dong track record sekolah kalian atau reputasi sekolah kalian gitu. Nah. Jadi kan kalau misalkan banyak tuh alumni yang lulus itu lewat SNMPTN, berarti kesempatan kamu buat masuk situ berarti lebih besar. Nah, kalau misalkan reputasi itu kayak misalkan kalau kelas kalian tuh ada yang nggak itu, misalnya SNMPTN nggak diambil sama dia gitu. Nah, itu tuh salah satu faktor yang bikin kalian juga nggak keterima karena imbasnya ke adik kelas gitu. Makanya lebih sering cari tahu gitu, tanya ke BK atau bisa tanya ke kakak kelas kayak gitu. Jadi
nggak cuma ada nilai nih, nggak aku nih nilainya tinggi, nggak kayak gitu. Soalnya banyak banget kan kondisi di mana nilainya tinggi, terus juga kayak berprestasi lah ngandelin sertifikat dan segala macam gitu, ternyata kan nggak lolos. Oh ya FYI, aku itu nggak pakai sertifikat sama sekali sih waktu itu, jadi pure nilai doang. Keren. Nah, terus ada lagi Nes, tips untuk SNMPTN Apalagi yaitu ya? apa ya Kayaknya apa tuh? Nggak ada sih, paling cuma segitu doang. Oke. Nah, terus juga dengan kalian menonton video tips and trick SNMPTN di channel ini, kalian juga dapat wawasan lebih loh guys. Jadi kalian bisa tahu nih gimana sih perjalanannya si ini biar dapat ini, si itu dapat itu gimana ceritanya, dan kalian bisa mengambil hikmah dari setiap video yang kita tayangkan di YouTube ini loh gitu. Oke nih, nah untuk pesan atau wejangan tersendiri dari Ines nih buat adik-adik the next pejuang SNMPTN itu apa aja nih? Coba dong kasih apa gitu motivasi ke mereka. Kalau misalkan pesan aku mau ngasih pesan buat adik-adik pejuang PTN atau pejuang SNMPTN, pokoknya kalian tuh harus jaga kesehatan, benar-benar kalian harus jaga kesehatan, jangan lupa buat makan juga. Dan kalau misalkan kalian belajar lama, nggak apa-apa sebenarnya belajar lama, yang penting kalian tuh harus tahu istirahat ya, jangan sampai stres juga. Terus buat pejuang SNMPTN ini khususnya, kalian jangan arogan ya. Kalau misalkan kalian udah positif banget nih, kayaknya aku bakalan lolos, tapi tetap kalian harus down to earth ya, jangan sombong nih aku bakalan lolos kayak gitu. Kalian tetap harus belajar, tetap berjuang juga buat misalkan ada kemungkinan terburuk ya, misalkan kita tetap harus jaga-jaga gitu. Kayak aku dulu nih, aku waktu lagi pengumuman siswa eligible pun aku tetap belajar SBMPTN. Nah terus waktu lagi pendaftaran pun aku juga tetap sampai pengumuman aku masih tetap belajar gitu. Jadi jangan sombong lah ya, yang penting kalian tuh tetap belajar juga. Satu lagi, jangan lupa kalau kalian udah belajar, berusaha, tetap ya kalian harus berdoa, minta sama Yang Maha Kuasa, karena kita nggak tahu, semua kehendak itu ada di Allah, ada di Yang Maha Kuasa. Jadi kalian jangan remehin itu, tetap kalian harus berdoa, karena Allah itu bakalan ngabulin kemauan hambanya, asal hambanya juga bersabar, mau berusaha. Betul sekali, saudara-saudara. Dan begitulah pengakhiran atau penutup perbincangan kita tentang SNMPTN. Aku ucapkan terima kasih banget sama Ines, dan saya ucapkan selamat luar biasanya buat Ines atas keterimanya di psikologi Undip nih. Dan ya memang sih aku juga sedikit-sedikit tahu tentang si Ines, perjuangannya gitu, dan emang dia layak sih untuk dapat ini. Jadi luar biasa guys. Dan ya begitulah untuk video kali ini, dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja lah klik. Dan kalian kalau masih bingung, ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, langsung komen di bawah ini, dan nanti pemateri kita tuh mau menjawab pertanyaan kalian gitu. Dan nanti aku jawab langsung. betul, dan ya terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal video sampai akhir. Terima kasih banget saya ucapkan. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Dadah.